Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya, masih tentang yurisdiksi. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, permasalahan yurisdiksi yang kita bahas itu mengenai yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personalitas. Pada kesempatan ini, yang akan saya bahas yaitu dua teori yurisdiksi yang lain, yaitu yurisdiksi perlindungan dan yurisdiksi universal. Perbedaannya apa? Maka saya akan menjelaskan atau sedikit mereview video pembelajaran sebelumnya tentang yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personalitas. Yurisdiksi teritorial adalah kewenangan negara untuk mengaplikasikan aturan hukum selama tindak pidana itu terjadi di wilayahnya. Ya, ini yang tidak kontroversial, paling tidak kontroversial. Mengapa? Karena sebagai konsekuensi dari sebuah kedaulatan negara, maka negara berhak untuk menerapkan aturan hukum selama tindakan itu terjadi di wilayahnya, terlepas dari siapa itu pelakunya. Ya, semua urusan terhadap orang, terhadap benda, baik berhubungan dengan urusan pidana atau perdata, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat terjadi tindak pidana tersebut. Itu untuk teritorial. Selanjutnya masuk ke yurisdiksi personal, di mana yurisdiksi personal itu lebih melandaskan kepada orang. Nah, orangnya itu adalah warga negara, baik warga negara dari pelaku maupun warga negara dari korban. Kalau yurisdiksi personalitas aktif, maka terlepas tindakannya itu atau tindak pidana itu terjadi dimanapun, sepanjang pelakunya adalah warga negara, maka negara tersebut berhak untuk menerapkan aturan hukumnya berdasarkan yurisdiksi personalitas aktif. Sementara kalau yurisdiksi personalitas pasif itu lebih kepada penerapan aturan hukum negara berdasarkan warga negara dari korban, gitu ya, terlepas pelakunya itu warga negaranya atau bukan, dan terlepas tindak pidana itu terjadi di wilayah dia atau bukan. Itu lumayan kontroversial karena dalam hal ini negara ingin mengadili warga negara asing di mana tindak pidana itu tidak terjadi di wilayahnya. Selanjutnya akan saya bahas sekarang, ini lebih kontroversial lagi, yaitu yurisdiksi perlindungan. Sama halnya dengan yurisdiksi personalitas, tindak pidana tidak terjadi di wilayah suatu negara, artinya tidak bisa pakai yurisdiksi teritorial. Pelakunya juga bukan warga negara dari negara yang bersangkutan, artinya tidak bisa pakai yurisdiksi personalitas aktif. Dan korbannya pun bukan langsung warga negara si negara yang bersangkutan, jadi tidak juga bisa pakai yurisdiksi personalitas pasif. Nah, kalau gitu kenapa ya negara ini ingin menerapkan aturan hukumnya? Karena negara ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayahnya tersebut mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan. Jadi itu linknya. Link antara yurisdiksi suatu negara dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya negara tersebut harus benar-benar bisa membuktikan kalau tindak pidana yang terjadi di luar wilayahnya oleh orang asing tersebut benar-benar mengancam kepentingan negaranya. Satu kasus yang cukup sering dijadikan acuan dalam beberapa literatur hukum internasional, yaitu Joyce versus Director of Public Prosecution. Kasus ini terjadi pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1946. Joyce adalah warga negara Amerika, tapi dia punya paspor Inggris juga. Kemudian dia melakukan siaran di Jerman yang pro-Nazi. Joyce kemudian ditangkap di Inggris dengan alasan apa yang dilakukan Joyce sudah mengancam perlindungan negara Inggris. Ya, selanjutnya ada juga doktrin efek yang digunakan oleh Amerika dalam konteks kepentingan ekonomi. Nah, di sini Amerika mengatakan bahwa apapun itu tindakannya, dimanapun dia dilakukan, kalau memberikan efek atau akibat kepada Amerika, maka Amerika memiliki yurisdiksi berdasarkan yurisdiksi perlindungan. Nah, lahirlah suatu kasus yaitu Timberland Lumber Co versus Bank of America, di mana di situ lahirlah yang namanya balancing test. Ini adalah sebagai sebuah safeguard untuk supaya si doktrin efek ini tidak berlaku sewenang-wenang atau abusive. Nah, itu tentang yurisdiksi perlindungan. Yang akan saya berikan paparan selanjutnya yaitu mengenai yurisdiksi universal, dan ini yang lumayan paling kontroversial di antara teori-teori yurisdiksi sebelumnya. Artinya apa? Artinya untuk kasus ini yurisdiksi teritorial tidak bisa digunakan karena tindak pidana yang tidak terjadi di wilayah dia. Personalitas juga tidak bisa digunakan karena warga negara baik pelaku maupun korban bukan negaranya, bukan warga negaranya. Selanjutnya perlindungan pun tidak bisa dipakai karena tidak ada ancaman
terhadap keamanan integritas negara tersebut. Tapi negara itu berdasarkan asas universalitas ingin menerapkan aturan hukumnya. Dan ternyata ini dimungkinkan dalam hukum internasional sepanjang bisa dibuktikan bahwa kejahatan yang terjadi adalah kejahatan yang sifatnya universal atau internasional, biasa juga dikenal dengan international crimes. Nah, jadi yang menjadikan link atau justifikasi negara menerapkan aturan yurisdiksinya terhadap suatu kasus yang sebetulnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan negara yang bersangkutan adalah terjadinya kejahatan internasional atau yang disebut juga sebagai international crimes. Ya, seperti yang dijelaskan dalam suatu definisi di mana definisi dari universal jurisdictions itu adalah suatu negara berhak menerapkan aturan hukumnya gitu ya terhadap orang yang bukan warga negaranya dia, terhadap tindak pidana yang tidak terjadi di wilayahnya dia, dan terhadap korban yang juga bukan korbannya, hanya semata-mata fakta bahwa kejahatan itu adalah luar biasa, shocking to the conscience of humankind, mencengangkan hati nurani manusia, maka negara itu memiliki justifikasi untuk mengadili pelaku. Ya, nanti kita akan pelajari kenapa, maksudnya nanti kita akan memahami gitu ya, mengapa kok universal crimes atau international crimes ini bisa dijadikan salah satu pembenaran negara menerapkan prinsip yurisdiksi universal. Karena jenis kejahatan internasional atau kejahatan yang luar biasa ini biasanya jenis-jenis kejahatan itu adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan juga kejahatan agresi. Nah, ini dianggap dalam hukum kebiasaan internasional sebagai kejahatan yang luar biasa. Dan kenapa kemudian berlaku universal jurisdictions? Karena pelakunya itu biasanya adalah pemimpin, kepala negara, petinggi militer, di mana aturan hukum nasional itu sulit menjangkau dia. Gitu. Bahkan kejahatan ini sendiri seringkali merupakan bagian dari kebijakan suatu negara tersebut. Misalnya di kasus Perang Dunia Kedua, di mana kebijakan untuk membunuh Yahudi, kaum Gypsy dan homoseksual itu merupakan kebijakan dari pemerintah Jerman pada saat itu atau pemerintah Nazi. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya itu adalah kelanjutan dari kebijakannya tersebut. Nah, kan tidak mungkin ya negara Jerman itu mengadili pemimpinnya sendiri gitu. Jadi itu yang menyulitkan. Sehingga kalau tidak digunakan yurisdiksi universal, maka orang-orang tersebut walaupun dia petinggi militer, tapi yang dia lakukan adalah kejahatan yang luar biasa, menjadi sulit terjangkau hukum. Gitu ya. Bisa dibayangkan orang-orang seperti itu kemudian menjadi bebas dari penghukuman karena tidak ada yurisdiksi yang bisa menggapai orang-orang tersebut. Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan kenapa yurisdiksi universal ini diberlakukan untuk stop impunity. Apa itu impunity atau impunitas bahasa Indonesianya? Yaitu seseorang yang kebal terhadap hukum. Alasan kekebalannya itu bisa macam-macam. Tidak mesti dia adalah seorang diplomat, tapi tidak mesti juga dia adalah seorang pemimpin. Tapi alasannya macam-macam yang membuat dia tidak bisa diraih oleh hukum. Nah, ini hukum internasional ini dengan menerapkan yurisdiksi universal berupaya untuk menghapus impunity dan menyatakan bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap hukum. Termasuk juga yurisdiksi universal ini memberikan salah satu statement atau pernyataan bahwa tidak ada safe haven. Safe haven itu artinya tempat yang aman bagi pelaku kejahatan. Gitu ya. Fakta bahwa dia adalah pemimpin tidak menjadikan dia bisa berlindung di balik negaranya sendiri. Karena kemanapun dia pergi nantinya, banyak negara lain yang akan bisa membidik dia tanpa harus membuktikan ada link atau tidak negara tersebut dengan kejahatan itu. Tapi cukup dia membuktikan apa yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan internasional atau kejahatan universal. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya universal jurisdictions ini memang belum ada aturan hukumnya secara tertulis, tapi sudah dipraktekkan oleh banyak negara. Nanti kita lihat ya kasus-kasus yang mempraktekkan universal jurisdictions ini. Tapi ada satu principles, nah ini masih prinsip, jadi belum bisa dikategorikan sebagai suatu sumber hukum yang dibuat oleh University of Princeton di Amerika tentang universal jurisdictions, dibuatnya tahun 2000. Bisa kalian googling ya, Princeton Principles on Universal Jurisdictions. Di situ dikatakan bahwa yang disebut sebagai universal crimes adalah pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan penyiksaan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian dalam universal jurisdictions itu berlaku juga prinsip-prinsip, misalnya no defense of superior order. Artinya seorang tersebut tidak boleh
menuntut alasan bahwa yang dilakukan adalah perintah atasan untuk membebaskan dia dari penghukuman gitu ya. Kemudian untuk kejahatan ini tidak berlaku daluarsa. Ya, jadi mau berapa puluh tahun itu pun tetap dia bisa diadili. Berbeda dengan kejahatan biasa ya, seperti pembunuhan misalnya, itu 30 tahun kemudian dia menjadi daluarsa dan tidak bisa diadili kembali. Juga tidak ada amnesti, artinya seseorang itu menjadi tidak jadi dihukum, misalnya dengan alasan perdamaian. Nah ini tidak berlaku untuk universal crimes. Selanjutnya audedere au judicare, mungkin pernah ada yang familiar mendengar istilah ini ya, khususnya mahasiswa hukum pidana. Au judicare atau audedere au judicare ini mengartikan bahwa kalau negara kamu tidak mau menghukum pelaku, maka segera ekstradisi ke negara lain yang mau menghukum. Itu adalah audedere au judicare. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke permasalahan kasus-kasus nih, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ada beberapa kasus yang sudah mempraktekkan yurisdiksi universal negara-negara. Misalnya kasus Eichmann. Nah, Eichmann ini adalah seorang tentara dari Jerman, tentara Nazi. Kemudian dia itu sedang berada di Argentina, kemudian dia diculik oleh pemerintah Israel dan kemudian diadili muka pengadilan Israel dengan alasan apa yang dia lakukan merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dia membunuhi orang-orang Yahudi. Tapi apa sebetulnya hubungan Israel dengan kejahatan yang terjadi di Perang Dunia Kedua? Karena negara Israel pun pada saat itu juga bahkan belum ada. Nah, di sini Israel mengatakan bahwa dia menggunakan universal jurisdictions karena dia mengadili Eichmann yang merupakan warga negara Jerman itu berdasarkan kejahatan yang sudah Eichmann lakukan, yaitu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Itu salah satu contohnya. Di Indonesia juga pernah ada loh petinggi militer kita yang diadili di muka pengadilan Amerika. Memang pengadilannya pengadilan perdata, disebutnya sebagai Tort Act atau Alien Claim Tort Act. Nah, jadi bentuk nanti penggantiannya adalah lebih pada ganti rugi. Ada Jenderal Johnny Lumintang yang pada saat itu beliau adalah seorang petinggi militer yang kemudian dituduh dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada saat beliau menjabat di Timor Timur. Pada saat itu sedang ada konflik Timor Timur antara pemberontaknya dengan Indonesia. Pada saat itu Timor Timur masih bergabung dengan Indonesia. Nah, korbannya saat itu ada di Amerika dan menuntut pengadilan Amerika untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan oleh Johnny Lumintang. Nah, ini pengadilannya itu in absentia ya. Majen Johnny Lumintang masih ada di Indonesia dan kemudian berdasarkan Alien Tort Claim Act Amerika memiliki yurisdiksi walaupun pelakunya bukan orang Amerika, korbannya bukan orang Amerika dan tindakannya tidak terjadi di Amerika. Dengan alasan apa yang sudah dilakukan Johnny Lumintang adalah kejahatan terhadap law of nations, bahasanya seperti itu. Dan pada akhirnya Johnny Lumintang dianggap bersalah dan memberikan ganti rugi. Nah, itu sedikit ulasan atau penjelasan mengenai yurisdiksi perlindungan dan yurisdiksi universal. Menarik ya, karena ini memang banyak aspek kontroversialnya. Jadi untuk mahasiswa diharapkan untuk membaca lebih lanjut di dalam modul pembelajaran, dalam buku-buku literatur yang kita rekomendasikan untuk bisa lebih memahami secara komprehensif mengenai materi ini. Tetap semangat terus belajar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.